Alhamdulillah pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada patut bersyukur bahwa di kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di stadion di lapangan parkir Stadion Manahan. Artinya bahwa kita sudah melaksanakan 3 puasa Ramadan di bulan ini. Baik, kita kembali ke rekan Ahmad Fauzan, silahkan rekan Ahmad Fauzan. Ya, baik, terima kasih rekan Miftah Firdaus. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lapangan parkir Stadion Manahan Solo, dan untuk menghadirkan siaran langsung sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Di belakang saya ini adalah para jamaah, para peserta yang nantinya akan mengikuti sholat Id di tahun ini. Alhamdulillah, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran secara rutin bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di lapangan parkir. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan panitia untuk pelaksanaan kegiatan ini, kita langsung bertanya kepada Ustadz Supramto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, bagaimana persiapan panitia, Ustadz? Baik, jadi alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di 1445 2024 ini secara umum bisa berjalan dengan lancar ya. Kita ada persiapan di 2 pekan karena tentu kita mempersiapkan pasca selesainya kegiatan Ramadan, dan 1 pekan sebelum selesai semua kita sudah ada technical meeting. Tetapi untuk permohonan izin untuk tempat yang akan kita mohonkan bisa ditempati tentu 1 bulan sudah kita sampaikan. Dan alhamdulillah dari pemerintah Kota Surakarta juga dari Dinas Dispora khususnya luar biasa telah menyambut kami dengan baik, sehingga sebagaimana tahun-tahun yang lalu untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di lapangan parkir Gelora Manahan, dan kita melibatkan lebih dari 2.000 untuk panitia. Kita berharap dengan banyaknya personel-personil panitia ini bisa menyambut jamaah yang insya Allah lebih dari 35.000 yang hadir pada kesempatan kali ini dari berbagai daerah, Solo Raya tentu khususnya, dan juga daerah-daerah yang memang ngepasin mudik ya, mudik kemudian mampir ke Solo, kemudian mengikuti sholat jamaah insya Allah Idul Fitri nanti. Dan kita melihat untuk kendala yang ada, kemarin memang kita hujan ya, alhamdulillah ada keberkahan, kita lebih nyaman, lebih tidak ada debu. Dan insya Allah panitia sudah mempersiapkan atas antisipasi itu, sehingga tadi sore sampai jam 3 Allah memberikan rahmat dengan menurunkan hujan. Kita sekarang sudah sangat nyaman untuk bisa duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan dengan soft yang sudah disediakan, sehingga tidak ada lagi debu-debu yang ada. Berarti memang sudah terbiasa untuk melaksanakan kegiatan sebesar ini ya, Ustadz. Meminimalisir dari kendala-kendala di lapangan sudah bisa diantisipasi. Baik, jadi memang kami senantiasa komunikasi dengan 2 arah ya. Yang pertama adalah dari pengelola sendiri, kita koordinasi 2 kali untuk lebih memastikan apa-apa saja yang perlu kami taati, karena bagaimanapun juga kita akan ada permohonan peminjaman, dan alhamdulillah semuanya free dari Pemkot Kota Surakarta untuk kegiatan ibadah, sehingga kami merasa sangat bersyukur. Yang kedua, tentu ketika kita banyak melibatkan massa, ada di sana kemudian ada kesibukan di mobilisasi kendaraan, sehingga kami juga bekerja sama dengan pemerintah kelurahan setempat yang di Gremet ini juga, kemudian dinas-dinas terkait termasuk SD, SMP, POK yang ada, itu kita memohonkan untuk bisa ditempati parkir, sehingga kami berharap dengan adanya tim parkir dari SAR, dari kesehatan, dari pengendali Satgas itu, kemudian seluruh yang terlibat panitia itu bisa mengoptimalkan. Jadi hal-hal yang kemarin dievaluasi kurang pas kita perbaiki, sehingga kita berharap di tahun ini kami panitia pelaksana mewakili pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Demikian. Kemudian untuk imam dan khotib untuk sholat Id hari ini siapa, Ustaz? Baik, jadi di tahun ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita di Idul Fitri adalah pimpinan pusat langsung, termasuk sejak Ustadz almarhum Ustadz Dr.
bersama Sukino. Sehingga sekarang pun sama, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMHUM yang kemudian akan menjadi imam dan khotib, yang kami berharap di pagi hari ini ada satu tema yang besar, tema yang betul-betul sangat urgent terkait dengan identitas kita. Maka harus menunjukkan isyadu bi anna muslimun. Nah, itu yang kemudian perlu kita sampaikan, sehingga kami berharap nanti banyak hal yang nanti dipesankan sebagai khotib kepada kita semuanya dalam khutbah nanti. Ya. Kemudian terkait dengan para peserta mungkin sudah masih dalam perjalanan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka yang mungkin baru dalam perjalanan menuju ke Kota Solo? Ya. Kami tetap senantiasa bahwa berkendara itu kan perlu ada kehati-hatian. Jadi jangan sampai nanti driver itu dibuat tergesa oleh penumpang karena merasa nanti akan terlambat. Kalaupun nanti terlambat, insya Allah nanti akan ada didirikan sholat yang kedua, dan insya Allah masih masuk dalam waktunya, sehingga kami berharap yang masih dalam perjalanan itu tetap bisa sesuai dengan aturan-aturan di jalan raya. Kemudian yang sudah ada di sini kita lihat sudah hampir 75% ya, itu yang masih jalan itu juga dengan tertib saja, karena memang ada beberapa tempat yang agak licin, sehingga kami berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tadi disinggung mendirikan sholat id yang kedua, bisa dijelaskan para peserta biasanya untuk sholat id yang kedua itu seperti apa? Baik, jadi hampir sama, cuman kita kan lebih mengakomodir. Jadi ada beberapa jamaah rombongan yang kemudian karena teknis ya, misalnya terlambat di jalan, ada kemacetan, ada hal lain, sehingga ketika datang ke sini sudah berdirikan sholat dan sedang khotib sedang khutbah, maka kemudian nanti akan ada imam dan khotib juga setelah selesai. Jadi selesai termasuk dengan para panitia. Ya. Jadi panitia nggak mungkin yang satgas kemudian ikut sholat kan. Ya. Tentu mereka menjadi mengawasi, mereka memperhatikan sehingga tugas-tugas tetap berjalan dengan baik. Nanti gantian. Jadi mereka dengan shift ya, dengan shift hidup. Itu upaya yang dilakukan oleh panitia, ikhtiar yang dilakukan oleh panitia sehingga seluruh peserta pun juga bisa mengikuti sholat id. Itu yang kita harapkan. Baik itu peserta maupun para petugas, para panitia. Betul. Karena ini kan tahunan ya. Walaupun sholat ini sholat sunnah, tetapi kan muakkad, dan kita sebagai wujud syukur kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah, kemudian kita juga sholat jamaah Idul Fitri ini. Baik, terakhir Ustadz bisa disampaikan apa harapan ke depan? Tidak berhenti di tahun ini, tentunya di tahun-tahun yang akan datang pun juga Majelis Tafsir Al-Quran tetap melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di tempat ini. Baik, jadi kami tentu berdoa kepada Allah dan tentu juga berharap bahwa pemerintah Kota Surakarta yang selama ini sudah luar biasa saling mendukung program-program yang luar biasa di kota ini, besok juga bisa diizinkan kembali sehingga kita bisa melaksanakan di Tanah Lapang ini sebagai buah syiar bahwa umat Islam bersatu, umat Islam senantiasa damai, umat Islam itu mudah diatur, umat Islam itu bisa bersih ketika melakukan event-event besar, dan tentu ini adalah hal-hal yang kami harapkan. Dan ke depan kami juga tidak mungkin tidak memberikan batasan banyaknya jamaah, karena bagaimana juga sarana-sarana pendukung, kemudian tempat-tempat parkir tentu itu menjadi satu prioritas yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, sehingga kita berharap ibadah ini menjadi nyaman. Oleh karena itu di beberapa tempat sudah ada kegiatan-kegiatan serupa dan itu diizinkan oleh pusat, sehingga di sini di kisaran 35 sampai 40 itu masih insya Allah masih cukup nyaman, sehingga para petugas kalau misalnya kita 2.000 berbanding 50.000 itu saya kira masih bisa kita mengantisipasi hal-hal yang membuat tertibnya pelaksanaan sholat id dan setelah dan sebelumnya, sehingga semua perjalanan dengan baik, dengan lancar. Baik, terima kasih Ustadz sebagai gambaran bagi para pemirsa dan pendengar. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Atas pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi gambaran terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini. Kembali ke rekan Miftahul Firdaus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, wawancara yang disampaikan rekan Ahmad Fauzan dan juga Ustaz Suprapto STHI MPI yang
selaku panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bahwa yang nanti akan bertindak sebagai imam dan juga khotib untuk kesempatan kali ini adalah pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC-M.Hum. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, salah satu hal yang membahagiakan juga bahwa di bulan Ramadan ini kita tuntas melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian momen-momen yang tentu dinantikan bersama adalah juga berkumpul dengan keluarga besar, kemudian bersilaturahim dengan keluarga di momen-momen bahagia ini. Mudah-mudahan keluarga-keluarga dari beberapa daerah dan keluarga jauh juga bisa berkumpul bersama, bersilaturahim di momen-momen Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, insya Allah nanti sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri akan dilaksanakan pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda semuanya yang masih dalam perjalanan bisa melaju kendaraannya lebih lagi sehingga bisa sampai di lapangan parkir Stadion Manahan ini dengan tepat sehingga bisa mengikuti sholat sunnah Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita berada di stadion lapangan, dan untuk tahun ini alhamdulillah kita juga masih berada di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Baik, kita kembali ke rekan Ahmad Fauzan, silakan. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan salah satu peserta dari Bayat. Coba kita langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Ya. Namanya Pak siapa? Ya, alhamdulillah sehat. Namanya Pak siapa? Samianto. Pak Sami, dari mana Pak? Dari Bayat, Dari Klaten. Bayat, Klaten. Sudah berapa kali sholat di sini? Ya, udah mulai 2000 berapa ya? 2005. 2005 sholat Idnya di sini. Ya. Enggak tentu Kadang di sini, kadang di sana. Iya. Oh, oke. Nah, tadi rombongan atau sendiri datang ke sini? Rombongan, Pak. Berapa orang dari Bayat? Ya, 3 mobil. 3 mobil. Ya. Berangkat jam berapa tadi? Tadi jam 3. Jam 3? Ya. Enggak ngantuk, Pak? Ya. Ya, Dipaksa-paksa ya, Pak ya? Paksa-paksa. Kok milihnya di sini, di Manahan? Ya. Kenapa? Ya, karena ya ini terus dari berkumpul dengan yang lainnya. Ya. Oke, berkumpul dengan yang lainnya. Ya. Oke. Oke. Usianya berapa toh, Pak? 62. 62 tahun. Oh. Dan putranya berapa? 4, Pak. 4. Ya. Semua ikut ke sini atau? Enggak. Oh, oke. Pak, ini melihat jamaah begitu banyaknya, apa yang ada di hati? Ya, merasa senang sekali hatiku. Senang sekali? Ya. Oke. Bapak duduk di soft paling depan. Ya. Berarti datangnya tadi paling pagi. Iya, Pak. Senang banget bisa dekat sama Al Ustadz Nur Khalid Saifullah. Memang saya rencana biar dekat, bisa sop ke depan, paling depan bisa melihat Pak Ustadz Nur Khalid Saifullah. Jelas. Iya. Berarti memang niat dari awal ya, Pak ya? Iya. Niat dari awal untuk di soft paling depan. Iya. Ya. Iya. Karena ingin lebih dekat nanti sholatnya dengan imam, Iya. dengan Al-Ustadz begitu ya? Iya. Senang Pak di hati, Pak? Senang banget. Senang banget, nggih. Iya. Alhamdulillah. Baik, di tahun yang akan datang punya rencana untuk sholat di sini lagi? Ya. Tahun depan? Iya, dan saya insya Allah mudah-mudahan Allah masih beri umur panjang, sehat. Saya ikut sholat sini terus. Baik, terima kasih Bapak silaturahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh.
salah seorang peserta dari Bayat. Ini menjadi gambaran kepada kita semuanya bahwa sholat berjamaah dilaksanakan di Stadion Manahan Surakarta ini merupakan bagian dari kebersamaan kita, terus menjalin silaturahim dan menjalin kekuatan umat Islam bisa bersatu di sini. Kembali ke rekan Miftahul Firdaus. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi adalah wawancara rekan Ahmad Fauzan dengan salah satu peserta sholat sunnah Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, di tahun ini kita masih melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di lapangan parkir Stadion Manahan Kota Solo di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dengan memperbanyak amal-amal soleh kita, kemudian kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu harapan kita semuanya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, baik, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama live event pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024. Kami mengucapkan selamat mengikuti. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita semuanya berdiri untuk menata shaf. Semaksimalnya shafnya diluruskan dan dirapatkan, terutama di jamaah putri, untuk bisa diatur dengan baik. Kemudian pada pagi hari ini selaku imam dan khatib akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Khalid Saifullah LCM. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah jamaah shaf sudah siap, Ustaz. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul khashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa didambakan, dirindukan dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh segenap kaum mukminin di berbagai penjuru dunia. Karenanya, sebagai bukti nyata kesyukuran atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya berupa perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Semua ini tentu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat dapat diraih. Dialah Allah yang telah memberikan kita hidayah,
Dialah Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya alasan untuk kita hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Satu hal lain yang wajib disyukuri, bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menggemakan takbir, tahlil, dan tahmid, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, perlu dicamkan bahwa takbir yang digemakan pada hari ini bukan hanya sekedar kalimat Allahu Akbar yang membasahi lisan semata, melainkan kalimat yang mengalir karena limpahan hidayah yang telah menghunjam pada jiwa seorang hamba karena mendapatkan pendidikan selama di bulan Ramadan. Dengan kata lain, takbir yang digemakan pada hari ini adalah komitmen seorang hamba untuk meneruskan pendidikan-pendidikan Rabbani saat ia berada di bulan Ramadan. Dalam jiwanya telah terpatri hidayah yang mampu mendorongnya untuk lebih meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasca Ramadan pun kedekatannya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, takbir yang digemakan pada saat ini juga menjadi bukti nyata komitmen syukur hati seorang hamba untuk terus menjalani amanah hidup dan kehidupan ini sesuai dengan identitas keislaman yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, penting diketahui bahwa umat Islam adalah umat terbaik, umat pilihan Allah yang dilahirkan ke dunia ini. Umat Islam adalah umat yang terbaik, yang memiliki jati diri, yang memiliki identitas berakhlakul karimah, sebagaimana misi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini. Namun demikian, sungguh memprihatinkan, dewasa ini ada sebagian orang yang mengaku Islam tapi rela menggadaikan identitas keislamannya demi mengejar nafsu syahwat duniawi. Ketakwaan ditukar dengan kedurhakaan, kebenaran ditukar dengan kebatilan, kejujuran ditukar dengan kebohongan, keadilan ditukar dengan kezaliman, persaudaraan ditukar dengan permusuhan, kasih sayang ditukar dengan dendam, dan lain sebagainya. Mengapa semua ini terjadi? Hal ini lantaran pedoman hidup yang abadi dan hakiki, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, telah dicampakkan dari kehidupannya. Walhasil, umat Islam pun saat ini mengalami kemunduran hampir di semua lini kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengapa umat Islam mengalami kemunduran? Di antaranya karena tidak semua orang Islam
menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, benar dan sempurna. Sementara yang menjalankan syariatnya tidak selalu karena iman kepadanya, tapi bisa jadi karena kepentingan dunia. Juga orang Islam yang menjalankan syariat dan memiliki iman kepada Allah tidak sampai ke tahap ihsan, yakni menjalankan segala aktivitas kehidupannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus berbuat baik kepada sesama manusia. Padahal jika semua muslim itu mukmin dan semua mukmin itu muhsin, dijamin Islam pasti maju dan akan menjadi rahmat bagi dunia. Inilah identitas yang seharusnya melekat pada diri setiap muslim dimanapun berada. Oleh karenanya penting rasanya kita mulai introspeksi diri, muhasabah nafsiyah. Apakah saat ini kita sedang berjuang untuk golongan kita masing-masing atau untuk umat Islam? Apakah ketika kita menjadi politisi atau pejabat kita berpikir untuk maslahat golongan, kelompok, partai, ormas, atau untuk maslahat dan maslahat Islam dan umat Islam secara keseluruhannya? Atau apakah ketika kita kaya, kekayaan kita hanya untuk golongan, partai, kelompok, ormas, atau untuk umat Islam? Jika kita tidak berpikir untuk umat, maka kita akan terus terpecah belah dan mudah dikuasai musuh. Selain itu, hilang pula identitas keislaman kita. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Penilaian Allah kepada hamba-hambanya tertuju pada hal-hal yang lebih dalam dari sekedar yang tampak dari tubuh dan yang terkesan mewah di mata kebanyakan manusia. Bukan kesempurnaan fisik maupun kekayaan harta benda, bukan pada tingginya pangkat dan kedudukan, dan bukan pula banyaknya gelar pendidikan, tetapi penilaian Allah adalah pada kualitas hati dan perbuatan mutu hambanya. Hati seharusnya menjadi perhatian utama daripada tata lahir seorang hamba. Baiknya hati berakibat kepada baik pula amalan lainnya. Hati yang bersih akan melahirkan amal soleh. Beda halnya jika memiliki hati yang rusak, terutama hati yang tercampur noda syirik, maka akan rusaklah seluruh amal dan Allah mengharamkan baginya surga. Jikalau yang paling kaya itu yang paling mulia di mata Allah, tentu Qarun yang paling mulia. Jikalau orang yang paling mulia di mata Allah yang punya kedudukan, tentu Fir'aun yang paling mulia. Jikalau orang yang paling mulia di mata Allah itu yang punya kecerdasan, punya kejeniusan, tentu Haman yang paling mulia. Oleh karenanya saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa bentuk fisik, warna kulit, etnis bukan ukuran kemuliaan seseorang, tetapi kemuliaan diukur dari ketakwaan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. An Abi Nadrah, haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriq. Faqala, ya ayyuhan nas, ala
inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Dari Abu Nadrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 127, nomor hadis 23.548. Pesan tersebut menggemakan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal, dan kemuliaan seseorang terletak pada takwanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila takwa menjadi tolak ukur keunggulan, bukan suku, bangsa ataupun ras, dan orang berlomba-lomba meraih takwa agar unggul statusnya, maka insya Allah kebaikanlah yang tersebar di muka bumi ini. Orang-orang yang bertakwa, yakni beriman dan beramal soleh, tidak akan melakukan kerusakan di muka bumi. Ini hanya akan terjadi jika setiap muslim mengenal, mempertahankan, memperjuangkan, dan tidak gentar untuk menunjukkan identitas keislamannya. Untuk itu, marilah kita tadabburi sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan identitas atau ciri khas seorang muslim. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam atau muslim adalah orang yang menyadari bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ukuran kemuliaan seorang hamba. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran 102.
ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Ketakwaan seorang hamba akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar, baik terhadap individu, masyarakat, bangsa dan negara. Ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah yang melimpah, baik dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Di samping itu, orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi dan dimudahkan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang dihadapinya. Diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, tidak pernah terlintas dalam benak pikirannya. Serta orang yang bertakwa akan dicukupi segala keperluan dan kebutuhannya selama di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia pasti akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini dan juga kebaikan dalam kehidupan akhirat yang kekal, hakiki dan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Identitas yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang kedua yaitu menegakkan rukun Islam. Rukun Islam merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat sosok muslim yang sempurna. Bagi muslimin dan muslimat, 5 rukun ini ibarat pondasi hidup untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib menegakkan rukun Islam ini sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Apabila 5 hal ini tidak tegak, maka runtuhlah bangunan Islam itu, sehingga seseorang tidak lagi bisa dikatakan sebagai orang Islam. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. An Habib bin Abi Thabit an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait.
Dari Habib bin Abi Thabit dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 4 halaman 119, nomor hadis 2736. Ini hadis hasan sahih. An Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bainal kufri wal imani tarkus shalah. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara seseorang itu kafir atau beriman adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 4 halaman 125, nomor 2751. Kelima pilar atau pondasi ini semuanya harus ada pada diri orang Islam. Dengan kata lain, tidak boleh seorang muslim hanya mencukupkan dengan kalimat syahadat tapi tidak mau mendirikan sholat, atau cukup bersyahadat dan mendirikan sholat tapi tidak mau menunaikan zakat padahal ia mampu untuk berzakat. Hal ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Ibarat bangunan, kalau pilar yang menopang atau menyangga itu kurang atau lemah, akan menyebabkan bangunan tadi menjadi miring yang pada akhirnya menjadi roboh. Untuk itu Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menjalani dan mengamalkan Islam secara kafah, secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, identitas ketiga adalah berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, jihad berasal dari kata yang mengandung makna kesungguhan, kemampuan, kekuatan, kelapangan dan keteguhan, yaitu berusaha mengerahkan segala kemampuan, kekuatan, dan kesungguhan demi tercapainya sebuah tujuan akhir. Jihad adalah satu-satunya alat yang dapat menghancurkan kebatilan, dan dengan semangat ruh jihadlah umat Islam mampu menghalau pasukan yang berlipat ganda, lari tunggang langgang dari medan perang, serta dengan jihad pula mampu menghalau penjajah, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Saat ini salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah pudar dan hilangnya ruh jihad, lantaran virus kecintaan terhadap dunia semakin menggerogoti tubuh umat Islam. Dengan demikian, ketika diserukan jihad, ia malah berpaling dan enggan menyambutnya. Hal ini karena pemahaman tentang jihad banyak diselewengkan dan disalahartikan, seolah-olah
jihad itu identik dengan perang, padahal tidak demikian adanya. Jihad bisa bermakna berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Jihad juga bisa bermakna memerangi hawa nafsu, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, serta memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi orang yang berjihad dengan janji mendapatkan hidayah, petunjuk yang membimbing menuju jalan kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang Islam adalah individu-individu yang menautkan hidupnya dalam sebuah kebersamaan yang dipimpin oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kebersamaan ini ada pemimpin dan yang dipimpin. Oleh karena itu, identitas Muslim berikutnya adalah taat pada pimpinan, selama pimpinan tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lain daripada itu, termasuk identitas Muslim berikutnya adalah saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Karena kasih sayang merupakan bagian penting dalam kehidupan kebersamaan orang Islam. Seorang Muslim yang hakiki akan menghiasi akhlak pribadinya dengan kasih sayang, sehingga akan memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan. Di samping itu, sebagai identitas yang tidak terpisahkan dari diri seorang Muslim adalah berani berlaku adil, berani berlaku lurus, seimbang, tidak berat sebelah, serta berani berpegang kepada kebenaran apapun resiko dan konsekuensinya, serta tidak sewenang-wenang dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian beberapa identitas yang harus melekat pada diri seorang Muslim. Karenanya orang Islam harus berani menampilkan identitasnya, menyuarakannya di tengah-tengah masyarakat. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami ini adalah orang Islam. Wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Kalimat sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri adalah pernyataan tentang identitas, bahkan subjektivisme. Subjektivisme adalah tentang bagaimana kita menerangkan diri kita ke kita sendiri dan kepada orang lain. Subjektivisme memang terkait dengan identitas. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa orang Islam harus menampilkan diri sebagai orang Islam dengan identitas keislamannya. Penampilan identitas keislaman dilakukan dengan memperbaiki diri terlebih dahulu, memperkuat iman di dada, mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari segala larangan Allah dan Rasul-Nya.
Setelah memperbaiki diri, serulah orang lain mengikuti agama Allah atau berdakwah. Orang yang bersih jiwanya, kuat imannya, dan selalu mengerjakan amal soleh, ajakannya lebih diperhatikan orang. Karena ia menyeru orang lain dengan keyakinan yang kuat, suara yang mantap, dan tidak ada keraguan. Orang-orang beriman tinggi derajatnya. Oleh karena itu, jangan takut menyatakan diri dan tampil dengan identitas Islam. Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Di akhir khutbah ini, marilah sejenak kita merendahkan diri, khusyuk dan khudu', bermunajat dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sikap berani menampilkan jati diri kita sebagai seorang muslim akan mendatangkan rahmat, pertolongan, serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga pada pemerintah Kota Surakarta dan juga Dispora Kota Surakarta yang telah memberikan izin kepada MTA Majelis Tafsir Al-Quran untuk mendirikan Sholat Idul Fitri 1445 di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Dan juga terima kasih tak terhingga kepada seluruh panitia yang terlibat mengorbankan segalanya untuk kelancaran kegiatan pagi hari ini, yaitu sholat Idul Fitri. Dan terakhir, taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak dan ikuti bersama live event pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 di lapangan parkir Stadion Manahan Kota Surakarta. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Akhirnya kita mudah-mudahan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.